Pendalaman materi bahasa Indonesia. Kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pendalaman materi bahasa Indonesia. Kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Bentuk diagram ini maksudnya adalah peta pikiran ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Contohnya ini adalah teksnya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Ini kalimat pertama. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Ini kalimat kedua. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kalimat ketiga. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini kalimat keempat. Jadi ada 5 kalimat. Yang di kalimat pertama ini kita tentukan kalimat utamanya adalah di kalimat pertama, dengan gagasan pokoknya diambil dari kalimat utama, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian kalimat kedua sampai kelima ini disebut dengan gagasan pendukung. Kita buat diagram atau peta pikirannya seperti ini. Gagasan pokoknya ini di kalimat pertama tadi, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian kita buat cabang-cabangnya sebagai gagasan pendukungnya adalah cabang-cabang dari gagasan pokok ini. Yang pertama yaitu keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dan bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi ini adalah contoh bentuk diagramnya atau peta pikirannya. Kemudian selain dalam bentuk peta pikiran atau diagram, gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa juga dibuat dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Contohnya seperti ini, ada paragraf. Ini kita buat 2 paragraf nanti ya. Judulnya adalah gelar budaya di sekolah. Paragraf pertama, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat tetapi juga di lingkungan sekolah. Ini kalimat pertama. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Kalimat kedua, mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kalimat ketiga, ada siswa yang berasal dari Sumatera. Kalimat keempat, ada siswa yang berasal dari Jawa. Kalimat kelima, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Jadi ada 6 kalimat ya. Dengan gagasan pokok masih terletak di kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Ini gagasan pokoknya, ini gagasan pendukung yang selebihnya. Selanjutnya pada kalimat paragraf kedua ini ya, masih di kalimat pertama apanya, gagasan pokoknya masih di kalimat pertama atau kalimat utamanya masih di kalimat pertama, dimana gagasan pokok ini kita ambil pada kalimat utama tersebut. Dan kalimat selanjutnya disebut dengan kalimat pendukung atau penjelas. Di situ kita bisa menemukan gagasan pendukungnya. Kalau dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Contoh dalam bentuk tabel ini pada paragraf pertama tadi, gagasan pokoknya kita tuliskan pada kolom ini. Kemudian di sini ada gagasan pendukung. Jadi ada 3 kolom paragraf, gagasan pokok, gagasan pendukung.
lebih dari satu, ada 3. Ini juga ada 3 gagasan pendukungnya. Jadi ini contoh penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Oke, kemudian selanjutnya membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran ini atau diagram tadi ya. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan, bertekan, kita kembali dulu. Bentar, di sini ya. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Jadi kita akan meringkas suatu teks ya, berdasarkan gagasan-gagasan pokok pada peta pikiran. Langkah membuat ringkasan teks: yang pertama, baca teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya: apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Buat peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragrafnya. Yang kelima, baru buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran tersebut dengan bahasa sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Jadi urutannya harus sesuai dengan isi teks ya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Inilah 7 langkah dalam membuat ringkasan. Baca teks, gunakan kalimat tanya untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Catat hal-hal penting, buat peta pikiran, lalu membuat ringkasan dan urutkan peristiwa sesuai peristiwa sebenarnya, lalu identifikasi kembali, gunakan kalimat yang efektif atau ringkas.